Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 MIPA. Hari ini kita mulai pembelajaran matematika peminatan untuk bab 2. Nah, kita di sini bab 2 ini lanjutan dari matematika peminatan pada waktu tanggal 26 ya. Ini mengenai turunan fungsi trigonometri. Ibu yakin kalian sudah siap ya, dengan konsentrasi. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini kalian semua mengerti. Nah, di samping kalian nanti mempelajari ini juga, kalian silahkan buka buku peminatan yang buku merah seperti bab 1 ya. Oke, kita mulai. Nah, ini di sini kita belajar mengenai turunan fungsi sinus dan fungsi kosinus. Kemudian di sini ada penulisan sin theta dan cos theta. Sin theta atau cos theta dengan theta dalam ukuran radian ya, atau rad, atau ukuran dengan didasarkan pada konvensi berikut. Pi radian itu sama dengan 180 derajat. Nah, dari rumus tersebut diperoleh 1 radian itu 180 derajat per pi, dan 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Nah, kita lihat konversinya dalam tabel ini ya. Ini kalau radiannya 0 itu sama dengan derajatnya 0 derajat. Di sini ada pi per 6. Kenapa 30 derajat? Karena tadi pi ini adalah 180 derajat dibagi 6 sama dengan 30 derajat. Dan seterusnya ya, sampai dengan ini 2 pi per 3. 2 pi, pi itu kan tadi 180 dikali 2, 360 dibagi 3, jadilah 120 derajat. Silahkan ya, kamu lihat lagi ini sampai dengan 4 pi. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana menentukan turunan pertama fungsi sinus? Aturannya untuk turunan pertama fungsi sinus itu y sama dengan fx atau sama dengan y, bisa ditulis fx sama dengan sin x, dengan x kita ditulis dalam radian ya. Maka dari sin x ini y aksen, penulisan turunan adalah pakai aksen, atau juga f aksen x adalah cos x, atau bisa ditulis dy per dx, atau juga dfx per dx sama dengan dx dari sin x, yaitu cos x ya. Berikutnya untuk kosinus, hampir sama dengan sinus. Kalau y itu cos x, maka turunannya pakai min sin x. Penulisannya sama, boleh dy per dx atau dfx per dx atau d per dx cos x sama dengan min sin x. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita contoh ini ya. Ada soal mengenai y sama dengan min sin x ditambah cos x. B-nya y sama dengan cos x min 2 sin x, dan seterusnya sampai D. Bagaimana pembahasannya? Kita lihat di sini. Y sama dengan sin x ditambah cos x min sin x tambah cos x, maka turunannya karena sin sendiri itu adalah cos x ya, maka kalau min ya pakai min. Untuk cos sendiri adalah negatif ya, negatif, maka di sini turunannya adalah min sin x. Bagaimana kalau ada koefisien di depan fungsinya sama saja ya, duanya ya kita langsung tulis 2. Nah, ini yang perlu kalian hafalkan, bahwa jika y sama dengan sin x, turunnya adalah cos x. Kalau cos x adalah min sin x. Nah, ini mengingat lagi turunan. Kalau y nya sama dengan a x pangkat n, maka turunannya adalah a kalikan dengan pangkat n dan pangkatnya kurangi 1. Untuk turunan konstanta itu selalu 0. Nah, di sini x-nya itu ada suatu suatu ketentuan atau suatu nilai. Misalnya di sini f aksen pi per 4. Bagaimana fungsi fx sama dengan 2 sin x plus cos x, hitung turunan dari x-nya sama dengan pi per 4. Caranya turunkan dulu ya, turunkan dulu. Bagaimana fx sama dengan 2 sin x plus cos x? Silakan kamu turunkan. Hasil turunannya
gantilah X-nya dengan pi per 4 ya. Nah, ini diganti, kamu lihat dalam tabel berapa nilai cos pi per 4. Ini setengah akar 2 juga sama sin pi per 4. Dikerjakan secara aljabar menghasilkan f aksen pi per 4 adalah setengah akar 2. Nah, ini tadi kita sudah mempelajari hanya penurunan sin dan cos ya. Nah, silakan kalian mengerjakan turunan fungsi sinus dan fungsi kosinus dengan mengerjakan soal berikut. Ini tugas A ya. Tugas A itu kamu kerjakan di buku. Satu tugasnya sudah ada. Silakan nanti kerjakan kalau sudah selesai, atau nanti kita lihat ya. Pokoknya ini tugas harus kalian kerjakan. Oke, siap ya? Lanjutkan. Berikutnya mengenai bagian kedua dari turunan fungsi trigonometri lanjutan. Nah, lanjutannya adalah bagaimana kalau menurunkan dalam bentuk perkalian U kali V. Nah, kita harus menggunakan formula-formula yang ada di sini. Pertama, kalau kita mempunyai fungsi perkalian U kali V, maka turunannya adalah kedua ini ya, diformulakan seperti ini. Artinya turunannya adalah turunkanlah fungsi pertama kalikan yang kedua, dan ditambah turunan kedua dikali fungsi pertama, dengan tidak tidak melupakan yang tadi bahwa turunan dari sin X adalah cos X dan turunan cos X adalah min sin X. Nah, ini jangan lupa ini ya, rumus turunan perkalian fungsi. Nah, jadi kita dapat menentukan turunan fungsi trigonometri dalam bentuk Y sama dengan U kali V seperti ini. Nih ya, tentukan nilai setiap limit fungsi berikut. Ini maksudnya bukan limit tapi turunan ya, turunan fungsi berikut. Tadi ya kita jabarkan dulu mana yang dianggap sebagai U dan mana yang dianggap sebagai V. Nah, di sini penulisannya kan 2x sin X. Ada 2x kali sin X. Berarti U-nya yang 2x dan V-nya yang sin X. Gitu. Baru kita turunkan U 2x, maka turunannya adalah 2. Dan sin X kalian sudah tahu ya dengan pembelajaran tadi bahwa turunannya adalah cos X. Nah, berdasarkan formula Y sama dengan perkalian dua fungsi U kali V adalah ini ya, U aksen V ditambah V aksen U. Jadi apa yang kalian kerjakan tadi dengan U dicari U aksennya, V dicari V aksennya, masukkanlah kepada formula itu. Didapatlah F aksen X 2 sin X plus 2x cos X ya. Nah, ini petunjuknya nih, bahwa cos 2x ini untuk rumus ya, rumus yang harus kamu ingat juga bahwa cos 2x itu bisa diganti dengan 3 ya, 3 pengganti. Bisa diganti dengan cos kuadrat x min sin x kuadrat, 2 cos kuadrat x min 1, atau 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, di sini juga turunan dari sin x cos x ya. Seperti tadi U aksen, V aksen. Kemudian dimasukkan, jadilah hasilnya adalah cos 2x. Nah, kita lihat dulu ya, berikutnya bagaimana kalau fungsi di dalam sudut di dalam fungsi tadi itu bukan tunggal ya, tetapi merupakan suatu yang bukan lebih rumit istilahnya ya. Ada yang lainnya. Nih, misalnya seperti ini. Sin AX plus minus B atau cos AX plus minus B. Hanya kita bisa menggunakan formula ini jika ya X-nya itu berderajat 1. Sehingga untuk turunan sin AX plus B, maka ya X-nya adalah A ya di depan, atau koefisien dari X itu dikedepankan. Turunan sinnya adalah cos, dan ininya sama dengan derajat dengan fungsi tadi ya. Oke, nah untuk cos juga sama ya, ini A nya A. Lah ini kenapa min? Karena kosinus turunannya min, jadi gabung di depan seperti itu ya. Nah, ini untuk catatan ada dari rantai
bahwa kalau Y sama dengan F kali GX, maka turunannya adalah F aksen GX dikali G aksen X. Ya, kita gunakan ya bentuk yang tadi seperti di sini. Bagaimana turunan pertama dari A, B, C, D, E, F ini? Ada fx sin 5x, ada cos 2x, dan seterusnya. Kita lihat untuk yang pertama ini sin 5x, maka f aksen x 5 pindah ke depan ya, cos 5x. Kenapa cos? Karena turunan dari sin. Kenapa 5? Karena turunan dari 5x. Berikutnya cos 2x, maka 2 pindah ke depan ya, negatif dapatnya dari turunan cos adalah min sin, dan ini mengikuti apa yang ada di soal tadi. Kemudian bagaimana ini? Sin 2x min 1 ya. Ini adalah untuk bentuk 2.2.2. Nah, di depan x ini kan 2 koefisiennya, maka dia pindah ke sini. Turunan sin adalah cos, dan ini mengikuti 2x min 1. Nah, seperti ini juga kita lihat ya. Cos 1 min 3 theta. Ini dalam theta. T theta ya. Kalau ini hx terhadap x, ini t theta. Maka T aksen theta itu adalah min sin 1 min 3 theta kali min 3. Dari mana min 3? Ini dari depan min 3 theta. Coba ulangi lagi ya. Untuk nomor C, di depan x 2. X ini adalah variabel dari hx. Nah, untuk yang D, variabelnya theta. Jadi kita melihat koefisien yang di depan theta itu berapa ya. Paham ya? Oke, ini silakan nanti pelajarin lagi nomor E, nomor F ya, 3 theta kali cos 2 theta dan seterusnya. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi kalian sudah mendapatkan tugas yang A. Sekarang adalah tugas yang B. Ingat, sudah mendapatkan 2 tugas. Tugas A dan tugas B nanti dikerjakan di buku latihan. Ya, silakan nanti dibuka, dicatat lagi soal ini. Jadi yang dikerjakan adalah tugas A yang tadi dan B. Kita lihat lagi berikutnya. Nah, ini adalah turunan fungsi tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Ya, kita kembali lagi untuk fungsi tangen. Tan itu adalah sin x per cos x. Ada apa ya? Per ya, 2 pembagian. Nah, sin x per cos x. Di sini sin x-nya dianggap U dan cos x-nya dianggap V. Untuk U sin x turunannya adalah cos x, untuk V-nya turunannya min sin x. Formula yang digunakan adalah ini kalau pembagian. U aksen V min V aksen U dibagi V kuadrat ya. Sehingga silakan nanti kamu masukkan satu persatu U-nya, U aksen, V-nya, dan V aksen. Dapatlah turunan dari tangan X adalah sekan kuadrat X. Dan jangan lupa ini catatan ini ya. Dimana tadi tangan X ada sin X per cos X. Untuk Y U per V itu adalah turunannya U aksen V min Y aksen V aksen U dibagi V kuadrat. Dan penjumlahan dari sin kuadrat dan cos kuadrat adalah 1. Bagaimana yang kotangen X? Itu sebetulnya sama dengan tangen X. Hanya dibalik, kotangen X itu adalah cos X per sin X. Sudah dijabarkan seperti tadi, nanti kalian dapatkan bahwa turunannya adalah min kosekan kuadrat X. Oke, kita lanjutkan lagi. Masih konsentrasi ya. Nah, ini untuk sekan sekarang. Sekan X itu apa? 1 per cos X ya. Jadi menurunkannya itu kita semuanya dalam bentuk pembagian 1 per cos X. Nah, Ibu yakin ya dengan cara yang sama tadi kamu dapatkanlah turunannya adalah sekan X kali tangen X. Kemudian untuk kosekan X. Nah, ini kosekan X kebalikan dari sekan X. Ini 1 per sin. Dengan cara yang sama kamu akan mendapatkan turunannya adalah min kosekan X kotangen X.
Nah, secara umum, jadi kita sudah dapatkan ada fx tangen ax plus b, maka turunannya adalah f aksen x a sekan kuadrat ax plus minus b. Kotangan x ax plus minus b adalah f aksen x min a kosekan kuadrat ax plus minus b. A ini dari mana? Nah, dari depan ini ya, dan seterusnya. Kemudian bagaimana memahami penentuan turunan fungsi trigonometri dasar? Di sini tentukan turunan pertama dari masing-masing ini, ada A, B, C. Ini yang dasar. Pembahasannya ya, ini untuk fx sama dengan sin x, tangan x, kotangan x, tinggal dimasukkan rumus ya. Turunannya sin ya cos, tangan sekan kuadrat, kotangan min kosekan kuadrat x. Yang B-nya juga sama, untuk C-nya juga sama. Jadi formula yang sudah kalian pelajari tadi ya, kita tulis ada formula seperti ini. Kalau sin gx, maka turunannya adalah pertama sinnya dulu turunkan, yaitu cos, dan gx nya ini adalah dari sudut sin, kemudian kali lagi turunan yang di dalam, turunan dari gx. Untuk cos x juga demikian sama, untuk sekan, untuk kosekan. Nah, kita lihat lagi bagaimana turunan pertama dari fx tangen x per 1 per x, atau gx sama dengan cos x kuadrat plus x akar x. Nih, kita lihat ya, untuk tangan x plus 1 per x, maka gx ada yang di dalam ini, x plus 1 per x. Nah, untuk tangannya sendiri kan sekan kuadrat ya. Nah, gx aksennya turunan dari sini. Turunan x adalah 1 dan 1 per x adalah 1 per x kuadrat. Sehingga dalam perjumlahan pecahan, ingat penyebut harus disamakan, sehingga didapatlah pengurangan ini seperti ini. X kuadrat min 1 per x kuadrat. Nah, dari formula bahwa fx sama dengan tan gx itu sama aja dengan f aksen x-nya adalah sekan kuadrat gx kali g aksen x, maka diperoleh dari penjabaran ini f aksen x-nya adalah sekan kuadrat dikali x plus 1 per x dikali lagi x kuadrat min 1 per x kuadrat. Sekan kuadrat ini adalah dari tangan ya, dan ini mengikuti sudut soal tadi, dan yang ini adalah dari G-nya ya, dari G aksen. Demikian juga nomor B, itu tidak akan jauh ya, asal kalian itu mengerjakannya dengan teliti ya, tidak ada yang terlewat. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana ini tadi ya, untuk trigonometri U per V. Sebetulnya tadi sudah terbahas oleh kita bahwa turunannya adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Nah, ini ya, contoh ini akan lebih jelas lagi kalau kita kerjakan dengan menggunakan formula yang tadi. Untuk cos X per sin X plus cos X, sama kita jabarkannya itu satu-satu, bahwa ini yang atasnya sebagai pembilang adalah U dan penyebutnya adalah V. Masing-masing U dan V kalian turunkan dengan rumus yang sudah kalian dapatkan. Kemudian masukkanlah ke formula tersebut secara aljabar, kerjakan perlahan-lahan, akhirnya kita mendapatkan turunan dari fx sama dengan cos x per sin x plus cos x adalah min 1 per sin x plus cos x kuadrat. Demikian juga nomor B, sama caranya ya. Nah, di sini ya, ini kita lihat ada formula yang praktis ya. Biasanya ini tes untuk PTS atau PTN. Kalau UN, UNBK ini sebenarnya sudah lewat ya. Kalian kayaknya nggak juga nih, nggak dapat ini. Tapi kita lihatnya yang tes PTS atau PTN-nya. Buktikan bahwa turunan pertama dari fungsi fx ini adalah AD min BC dibagi C sin X plus D cos X kuadrat. Nah, buktinya ini.
Jadi kita kerjakan satu persatu seperti tadi, bahwa pembilang kamu anggap U dan penyebutnya adalah V. Bagaimana U aksennya, bagaimana V aksennya, masukkanlah ke formula ya. Nah, kemudian nanti dijabarkan lagi. Ini A cos X min B sin X ya. Kemudian dijabarkan, dapatlah F aksen X AD min BC per C sin X plus D cos X kuadrat. Sepertinya kalau kamu lihat hal seperti ini, kamu agak pusing ya. Jadi pada bagian ini, kamu masukkan satu persatu ya. F aksen X sama A cos X min B sin X C sin X plus D cos X min cos X min D sin X A sin X plus B cos X, sehingga dapat dibuktikan untuk turunannya adalah demikian. Nah, jangan lupa dalam menjabarkan ini sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu adalah 1. Berikutnya tugas kalian bertambah C ya. Tentukan turunan fungsi berikut. Ada 10 soal untuk kelompok C. Jadi kamu sudah mendapat 3 tugas A, B, C. Sama-sama dikerjakan di dalam buku latihan. Silahkan dilihat lagi ya. Ini ada 10 soal. Kamu nanti buka lagi soal ini dan disalin ke soal-soalnya, salin dulu ke buku latihan, dan berikutnya silahkan dikerjakan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang kelima ya. Turunan dari sinus pangkat N UX untuk cos, tangen, kotan, sekan juga untuk kosekan. Jadi pada dasarnya yang akan kita kerjakan adalah sinusnya dipangkatkan, kemudian sudutnya juga merupakan fungsi ya. Inilah yang dinamakan aturan rantai. Jadi berantai. Selain sinusnya diturunkan, juga pangkatnya, juga sudutnya dalam bentuk fungsi kita turunkan juga. Nah, inilah yang kelima yang lumayan ya. Harus betul-betul kalian pahami. Nah, inilah dasar untuk aturan rantai. Kalau Y sama dengan FU dan U-nya adalah GX, yaitu Y-nya adalah HX sama dengan FGX, maka nanti turunannya adalah H aksen X, dimana turunannya yang di luarnya dulu diturunkan, baru dikalikan turunan yang di dalam. Atau boleh juga dy per dx itu sama dengan dy per du dikali du per dx ya, disebut notasi Leibniz. Berikutnya ini kita lihat rumus-rumus untuk sin pangkat N, cos pangkat N, tangen pangkat N ya. Jadi ini satu-satu ya. Untuk ini dulu nih, N kali sin N maka dikurangi 1 pertama. Kemudian untuk sinnya, sin adalah turunannya cos, ininya tetap. Terakhir ini yang ujung ini diturunkan ya. Inilah berantai. Kenapa berantai? Kita ada 3 tahap dalam pengerjaan. Pangkat dulu, fungsi trigonometrinya, kemudian untuk sudutnya sendiri dalam bentuk fungsi, jadi kita turunkan juga. Demikian juga untuk B, C ya. D-nya juga sama, E, F itu kotan, sekan, kosekan. Jadi sekali lagi ini tahapan-tahapannya itu adalah pangkat dulu, pangkat turunkan ke bawah, kurangi pangkatnya 1. Ini tidak diturunkan, kotan sama fungsi tetap begini. Jadi kamu hanya menurunkan N-nya saja, N turun ke bawah, pangkat kurangi 1. Baru sekarang bagian kotannya, kotan turunannya adalah min kosekan kuadrat ya. N-nya nggak dibawa, hanya kotannya aja, min kosekan kuadrat. Ininya UX-nya tetap. Yang terakhir adalah UX turunkan karena dia juga merupakan suatu fungsi ya, paham ya?
Nah, ini kita lihat bagaimana menentukan turunan dari fungsi trigonometri. Kalau sin 2x ya, itu sederhana. 2x kita kalau rubah ke pi radian, maka sin 2x adalah sin px per pi. Maka turunannya adalah ini di depan x itu pi per 90, maka dia pindah ke depan pi per 90. Dan sinusnya diturunkan adalah cos. Kita lagi sin 3x, 2 sin 3x cos 5x sampai f ada tangan pangkat 4 2x. Nah, ini kita lihat ya, sinus pangkat 3x. Ini dulu yang di luar dulu, 3-nya dulu. 3 turun ke bawah. Sinus pangkat kurangi 1. Dikali turunan sin adalah cos. Ya, jadi turunannya adalah 3 sin kuadrat x cos x. Nah, berikutnya ya, nomor B. Nah, ini kita lihat lagi ya, 2 sin 3x, 2 ini bisa keluar nih. Dan turunkan dulu yang 3 ini. 3 turun ke depan, sin pangkat 2x, dan turunan dari sin adalah cos x. Nah, kita lihat ke nomor F ya. Tangan 4, 4-nya pindah ke depan, 4 tangan, pangkatnya turun 1, dan turunkanlah tangan. Turunan tangan adalah sekan kuadrat, dan turunan 2x adalah 2 ya. 3 tahap, aturan rantai, jadi berantai turunannya. Oke. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir kalian mengerjakan yang materi barusan diterangkan. Ini yang D. Ingat ya. Pada buku catatan jangan lupa ini dipisahkan ya, matematika peminatan. Jadi tugasnya adalah A sampai D. Oke. Sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian pasti bisa ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.